Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Penantian dan pengharapan kita untuk kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dalam Advent yang kedua ini dimaknai dengan kehadiran Santo Yohanes Pembaptis yang memiliki misi dan perutusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan ini sudah dimaklumkan sejak Perjanjian Lama dalam kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seruan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan untuk pertobatan. Maka baptis itu sendiri sejak zaman Yohanes Pembaptis dimaknai dalam semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk membersihkan diri dari dosa dan membangun semangat pertobatan. Dan sungguh nyata bahwa pembaptisan Yohanes itu membawa banyak orang menjadi percaya dan mengikat dirinya untuk dibaptis. Mulai dari seluruh penduduk di Yudea dan bahkan seluruh Yerusalem, mereka membawa diri mereka ke sungai Yordan untuk dibaptis. Adalah sebuah hal yang diwartakan oleh Yohanes dalam peristiwa ini adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu misi yang dia bawa, dan ia mengajak seluruh umat dan pengikutnya untuk membangun semangat mempersiapkan jalan itu dengan cara apa? Membangun semangat pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, adalah sebuah hal yang menarik pada saat Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Dalam semangat baptis itu, ia pun menunjukkan di dalam dirinya bagaimana teladan hidup itu mengalir. Bagaimana contoh yang nyata itu tergambar juga di dalam diri Yohanes Pembaptis. Di mana dalam perikop yang kita dengar tadi, ia mengatakan kepada banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang dibaptis itu dengan kata-kata, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudara-saudari yang terkasih, inilah contoh yang nyata, inilah teladan hidup yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia tidak lupa dengan tujuan dan misinya. Meskipun banyak orang begitu percaya dengan dia, begitu sungguh-sungguh berpasrah dengan dia, mengikutinya, dia kemudian tidak jatuh di dalam popularitas. Dia tidak jatuh dalam situasi di mana ia mabuk dengan pujian banyak orang. Tetapi dia tetap menunjukkan sebuah arah yang benar, jalan yang benar, yaitu apa? Setelah aku akan datang Dia yang lebih besar, yang lebih berkuasa, dan Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, berbicara apa ini untuk kita? Seorang pemimpin seringkali lupa daratan kalau sudah dipuji banyak orang. Seringkali seorang pemimpin, siapapun itu, seringkali kemudian lupa diri. Ya, kemudian ia lupa pada misinya yang pertama, yaitu menjadi pelayan itu sendiri. Maka pada saat ia dipuji banyak orang, pada saat ia berhasil, katakanlah, godaan yang pertama-tama muncul adalah untuk sombong. Untuk kemudian setelah sombong itu, ya, menunjukkan dirinya dengan monumen-monumen. Monumen itu ya gambaran saja bahwa kalau sudah membentuk monumen itu mau mengatakan zaman saya dulu menjadi ketuanya ini bagus, ya. Orang mengatakan pada saya, misalkan Romo, pada saat dulu zaman saya menjadi ketua ini, bagus dan maju Romo. Nah ini menunjukkan diri sebagai sebuah monumen yang besar.
supaya orang percaya. Ya, seringkali hal baik ditunjukkan untuk diri saya. Ya, padahal monumen itu seharusnya yang membuat orang lain untuk kita. Itu sah-sah saja ya kalau orang memuji kita karena pelayanan kita, pekerjaan kita, hal baik apa yang sudah kita buat, itu memang sudah sewajarnya dan itu adalah sesuatu yang tidak salah, yang baik. Tapi pada saat orang begitu meninggikan dirinya, ya, membuat sebuah monumen untuk dirinya, kenangan akan dirinya, ini menjadi godaan-godaan kesombongan dari seorang pemimpin. Yohanes Pembaptis menunjukkan meskipun begitu banyak orang yang percaya kepadanya, ia tetap menunjukkan kebenaran bahwa setelah aku akan datang Dia yang lebih besar, lebih berkuasa daripada aku. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi jalan pembaptisan dan pertobatan itu ditunjukkan di dalam sikap rendah hati. Lawannya rendah hati adalah tadi kesombongan. Orang ingin membangun monumen untuk dirinya sendiri. Hal-hal baik ditujukan untuk diri sendiri, sementara yang jelek-jelek untuk orang lain. Ya. Misalkan ini kadang-kadang juga muncul di kita nih, tidak sedikit dari anggota keluarga yang kalau kemudian anaknya itu nakal, ya, anaknya membuat kesalahan besar, kalau saya ketemu orang tuanya lalu, wah kok bisa begini ya Pak ya, atau bisa begini ya Bu ya, lalu ibunya bilang itu nurun papahnya itu Romo. Kalau ibunya enggak begitu. Padahal podo wae pada saya tanya kepada mamanya bilang, papanya juga bilang itu nurun mamahnya Romo, itu cerewetnya, malesnya itu kayak mamahnya. Tapi nek sing apik-apik itu seperti saya itu nurun saya. Ya, kadang monumen-monumen kecil itu kita buat dalam diri kita seperti itu. Hal-hal yang baik kemudian menjadi bagian dari kita supaya dilihat orang, tetapi belum ada semangat pertobatan dalam rangka kerendahan hati ini. Mari saudara-saudari yang terkasih, dalam semangat menantikan kedatangan Kristus, seperti hal yang Yohanes Pembaptis wartakan tadi, kita ingat dan hayati kembali semangat pembaptisan yang telah kita terima. Pembaptisan yang kita terima ternyata adalah sebuah peristiwa untuk menyadarkan kita selalu bahwa kita berada pada jalan Tuhan untuk sampai kepadanya. Dan untuk sampai kepadanya itu, Yohanes Pembaptis menunjukkan sebuah jalan, yaitu pertobatan, perbaikan diri. Dan satu mungkin yang menjadi bagi kita menu untuk Advent kita yang kedua ini adalah apa? Belajar di tengah keluarga kita, dalam pergaulan kita dengan orang lain, menjadi lebih rendah hati. Itulah pembaptisan yang sejati. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.